Ya kok pecah ya ini ya, kenapa ini pecah? Wow. Halo, aku mau makan. Aku lagi ngidam nasi padang. Kebetulan di Jepang itu ada yang jual nasi padang, guys. Tapi nasi padang namanya kayak gini, modelnya ini gini. Jadi dapet apa ya, kira ayam serundeng, apa kok udah pecah. Yang tadi habis aku microwave. Ini sayur daun singkong sama sambal hijau. Mari kita makan. Pertama kali nyobain nasi padang di Jepang. Gimana ya rasanya, enak nggak ya? Ada rendang juga. Ohayo gozaimasu. Selamat datang. Ini rendang ini. Rendangnya dapat 2 potong ya kayaknya. Enak. Ambil ya. Ini bisa dimakan 2 kali. Oke, masih aman. Masih aman. Yuk, agak jauh kelihatan kan. Oke. Terus apa lagi ya? Ini telur balado. Nih kuahnya, kuah apa, gulai nangka ya. Pakai gulai nangka. Sarapan kayaknya. Iya, sarapan. Asagohan tabemasu. Ini gulai nangka, guys. Kayak nih kental banget. Sorry. Pedas. Ternyata lumayan pedas ya. Ini aku beli harganya 1.400 yen. Salam dari Lombok. Hai Lombok. Salam dari Jepang. Ini ada brokoli rebus. Mari kita makan. Kalian udah sarapan belum? Asagohan tabemasu ka? Asagohan tabemasu. Doa dulu ya, bismillah. Kita cobain dulu ya. Bismillah. Enak banget ternyata. Pantesan ini tuh terkenal banget di Jepang.
Ini daun singkong. Daun singkong, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Beli di mana kak nasepatnya? Aku belinya ini loh sayang, bentar ya. Aku beli ini. Pasti kalian gak asing kan? Nasi Padang Mak Ali. Ternyata enak banget. Kalian harus coba deh. Oh, Mak Ali. Iya, Mak Ali. Bener. Aku baru pertama kali nyoba. Gara-gara aku nyidam nasi Padang. Aku kan tinggal di Okayama, nggak ada yang jual nasi Padang. Kita cobain apa itu rendangnya ya. Rendangnya lumayan empuk. Dagingnya berserat-serat. Oishi enak banget ini. Kemarin sih mah coba-coba. Aku hamil di Jepang di jambu. Ya ampun, kok sama sih? Sama. Aku kan baru trimester pertama ini ya. Nyidam buah-buahan dari Indonesia. Pengen banget. Tapi di sini juga nggak ada yang jual. Mau beli di toko Asia, di toko Vietnam atau apa gitu nggak ada di sini. Coba kok Rai Jepang duk. Iki filter. Jepang Jawa. The best ternyata. Masakannya lumayan enak sih. Banyak loh, dapatnya banyak loh. Dapat banyak. 2 enggak 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. Dapat 5 macam. Kalau yang spesial dapat 6 macam kayaknya ya. Pak, pas layan pertama gitu. Enggak sayang. Jadi anakku yang pertama itu kan sekarang usianya udah 10 tahun. Dia dulu di Indonesia. Aku kan dulu juga tinggal di Indonesia. Terus ini anak kedua. Ikut suami tinggal di Jepang, terus hamil deh. Gitu. Ikut agama suami ya, Mbak. Suamiku orang Indonesia. Dikira suamiku orang Jepang, suamiku orang Indonesia. Agamanya Islam. Agamaku juga Islam, alhamdulillah. Asli wong Jawa. Bojoku wong Jawa. Aku juga wong Jawa.
kira ini suaminya orang Jepang. Bukan, banyak di sini tuh orang Indonesia yang ngajak istrinya tinggal di Jepang bareng-bareng gitu, banyak. Jadi nggak semuanya orang istri yang bisa tinggal di Jepang itu hanya bersuamikan orang Jepang aja, bukan. Kalian pun kalau memenuhi syarat juga bisa tinggal di Jepang, ajak istri. Kalau kalian tinggal di Jepang loh ya. Johnny ini mbak. Aku Jawa Tengah. Anaknya udah besar ya mas. Angkat filter aja kak. Tapi memang badan kecil sih. Tapi ya nggak kecil-kecil banget ya. Aku tinggiku tuh 157. Itu standar ya, nggak kecil-kecil banget kan. Tapi hamil trimester pertama ini aku turun berat badan 6 kilo. Aku turun berat badan 6 kilo selama 1 bulan. Bayangin, Masya Allah, nikmatnya hamil. Kok pedes ya? Bentar ya guys, minum dulu. Arigato. Makanan khas Jepang nasi juga ya. Iya tuh. Aku selama tinggal di Jepang ini malah jarang ya makan makanan Jepang, itu jarang. Maklum lah lidah orang Indonesia. Aku tinggi badan 5K, awal hamil 45, mana disuruh. Siapa ini? Devia Ayu. Kak Devi ini hamil di Jepang juga kan? Iya ya, kalau di Jepang itu berat badan memang ini ya dipantau terus ya. Aku awal hamil itu 50 kilo kak. Gara-gara turun 6 kilo dalam waktu 1 bulan. Jadi kan sekarang di usia kehamilan 10 bulan itu aku turun 6 kilo. Jadi cuman tinggal 44 kilo aja. Sekarang berat badanku 44 kilo. Iya kak, bentar lagi HPL udah disuruh diet gula. Iya, hati-hati ya. Temanku juga ada tuh sampai gula ininya tinggi, jadi dia harus opnam dulu. Melahirkan di Jepang juga. HPL aku masih lama. Ini nasi padangnya kerasa enak karena nggak ada yang lain guys. Tapi menurutku kalau dibandingin sama yang di Indonesia ya jauh ya. Apa?
sehat-sehat kak, bisa makan enak. Aku dulu sampai itu nggak masuk. Ya ampun, gitu ya. Iya sih kak, alhamdulillah aku masuk usia 11 minggu. Sekarang kan 13 minggu. Ini kan 13 minggu kan. Aku masuk usia kandungan 11 minggu. Udah mulai enak makan. Tapi awalnya itu ya Allah, Masya Allah, minum air putih aja aku nggak ketelan. Minum air putih aja nggak ketelan. Bahkan bener-bener nggak bisa makan nasi. Apa kabarnya nah? Halo Dani. Alhamdulillah aku gengki. Bawa anak udah berapa bulan? Iya, kenalin ya teman-teman, terima kasih yang udah follow atau nyimak video VT aku tentang anak aku yang sekolah di sini. Anak aku tuh baru 3 bulan di sini. Beneran baru 3 bulan. 3 bulan aja kayaknya belum. Baru 3 bulan karena aku datang ke jemput tanggal 28 bulan Juni kalau nggak salah ya. Baru 3 bulan. Alhamdulillahnya masuk sekolah udah dapet 1 bulan ini masuk sekolah. Sekarang anakku sekolah. Kalau pulang itu jam 4:30 gitu baru sampai rumah. Berangkat 7:30. Sama Kak Erbu itu tuh pahit, mana aku sama sampai dokter Jepang lagi enggak. Sama Kak Erbu itu pahit, aku sampai dokter Jepang juga nggak dikasih. Iya ya Allah, bener banget loh. Tapi aku inisiatif beli vitamin sendiri sih, soalnya kan aku ini ya ya mencocokkan sama diri sendiri. Takut karena makanan aku kan yang aku makan makanan Indonesia, jadi takut kurang, jadi aku beli vitamin sendiri meskipun tidak direkomendasikan sama dokter Jepang. Maksudnya nggak dikasih ini, nggak disuruh sama dokter Jepang, tapi aku minum vitamin sendiri, beli sendiri. Oh, cukup trimester 1 aja ya. Nggak apa-apa, yang penting dedeknya sehat ya. Dedeknya sehat, lahirnya nanti lancar. Doa anakku juga ya, semoga aku sehat-sehat juga, lahiran lancar di Jepang. Karena ini pertama kalinya dan aku nggak bisa bahasa Jepang BTW. Pengalaman hamil di Jepang, dan mungkin akan pertama kali pengalaman melahirkan di RS Jepang. Dan aku orang asing dan aku nggak bisa bahasa Jepang. Udah bisa bahasa Jepang, kakak juga udah bisa bahasa Jepang juga. Aku nggak bisa bahasa Jepang ya kak. Alhamdulillah. Nikah Indo apa Jepang nggak? Aku nikah di Indonesia. Aku nikah sama orang Indonesia. Amin ya Allah. Berarti kalau cek harus ini sama terus. Oh ya. Temanku, suamiku selalu izin, selalu off, selalu libur kalau ada jadwal periksa. Kemarin periksanya 2 minggu sekali ya, tapi udah mulai masuk ke trimester 2 ini udah boleh 1 bulan sekali. Bu, suami TG2 ya kak. Suamiku kebetulan visanya Gijinkoku engineer.
nanti setelah 19. Oh iya tah, oh gitu ya. Aduh, biasanya juga gitu sih. Kalau aku dulu waktu hamil anak pertama, iya waktu di Indonesia. Di sini sama juga ya, 1 minggu sekali. Nggak apa-apa lah, pasrah aja, bismillahirrahmanirrahim. Meskipun aku dulu pernah melahirkan, tapi aku dulu sesar yang pertama. Tapi kalau yang kedua ini nggak tahu ya, kalau di Jepang nih kalau udah sesar normal apa sesar lagi ya, nggak tahu aku. Iya, makanya suamiku udah nggak bisa izin lagi sama sekali. Oh, berarti pas hamil besar malah nggak ditemanin suami. Masalahnya di tempatku jauh kok, di tempatku sini tuh jauh dari klinik, terus aksesnya juga sulit, jadi harus diantar suami aku. Kalau naik kendaraan sendiri nggak bisa kayaknya, soalnya harus jalan gitu. Hamil berapa bulan? Aku baru 13 minggu. Bumil itu nggak bisa ya cepet-cepet, makanya tuh harus pelan, karena kalau nggak pelan-pelan ininya perutnya rasanya tuh pengen balik gitu loh, pengen lemes banget ya. Kak asli mana? Aku asli Jawa Tengah kak, Jawa Tengah, Wonogiri. Wonogiri. Siapa yang hamil minumnya teh? Aku. Katanya nggak apa-apa kan minum teh? Ya kan, minum teh nggak apa-apa kan? Aku sehari cuma sekali tok kok, jadi nggak apa-apa ya minum teh, nggak apa-apa ya. Menjadi ibu rumah tangga itu sepi guys. Karena kalau dari pagi sampai sore ditinggal kerja suami, jadi di rumah cuma sendiri. Sekarang ada anak aja, anak sekolah, pulangnya juga sore, jadi aku sendirian di rumah. Aku minum kopi malah, tapi pas cek lab BB-ku apa, HB-ku 9 jadi 10. Oh gitu. Minum kopi, tapi nggak apa-apa kan ya. Tapi memang HB aku tuh rendah banget loh. Apa kan tiap periksa itu kan dicek kan, itu kan dicek di tensi, itu tensiku rendah banget itu. Tapi yang aku heranin, udah tahu tensiku rendah tapi kok nggak dikasih apa-apa gitu ya. Pokoknya selama janin dicek sehat, kacangnya itu sehat gengki gitu, udah dokter Jepang itu paling cuman daijoubu gengki daijoubu, cuma gitu doang lah. Nggak ngerti dah aku. Selama bayinya sehat selalu dibilang daijoubu ya udah.
Aku disuruh beli obat sendiri. Oh gitu ya. Aku belum disuruh-suruh. Mungkin karena aku baru 3 bulan ya. Mudah-mudahan nggak perlu pakai obat-obat lah aku, Kak. Suami orang mana, Kak? Orang Jawa. Suamiku ya orang Jawa. Suamiku bukan orang Indonesia, orang Jawa. Hamil di Jepang itu menurut aku apa ya, enggak apa ya, enggak seneng gitu aku tuh. Tapi ya mau gimana lagi, harus dijalanin kan, aku tinggal di sini soalnya. Kalau disuruh milih itu mah lebih milih hamil di Indonesia ya kan. Kalau ngidam-ngidam bisa langsung, mau makan apa aja bisa, mau beli apa aja bisa, nyidam makanan loh ya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Bosan banget jadi RT, nggak ada tetangga. Kamu udah berapa lama di sini, Kak Devi? Kok sama gitu? Yang aku rasain juga gitu. Dikira enak ya, jadi ibu rumah tangga itu enak ya, malah lebihan enak yang kerja tahu. Lebih enak jadi orang yang bisa kerja. Tujuh tahun Kak, tapi aku baru pindah ikut suami. Kalau di kota yang dulu banyak teman. Aku udah lama. Kalau dulu ada temen, kalau sekarang nggak ada temen gitu ya. Itulah kita. Jadi ibu rumah tangga tuh temennya cuma suami doang. Berarti ini anak pertama ya, Kak? Iya. Aku di sini belum menemukan teman. Temannya itu anak-anak magang gitu, tapi ya biasa kan ya, anak-anak magang kan masih kecil-kecil. Malah aku sering ngomong, kalau main sama mereka malah aku sering ngomong ya. Iya kan, anak pertama. Anak pertama. Berarti nanti lahir pas musim apa dong? Pas musim fuyu berarti lahirnya. Wah, musim dingin. Bulan ini Kak HPL bener lagi. Oh, masih aman lah ya. Masih aman ya Kak ya. Maksudnya nggak terlalu dingin ya. Aku besok HPL-nya habis lebaran. Bulan April tanggal 3. Pas masuk musim semi.
masih musim sakura. Masih aman musim gugur, masih enak, cuacanya masih enak. Tapi ya nanti semakin dingin. Temanku itu ada yang lahirin bulan Januari, musim fuyu kan, sampai sekarang pas musim panas kan pakai AC terus. Bahkan di musim-musim kayak gini aja harus pakai AC. Jadi AC-nya itu non-stop. Kepanasan dikit gitu langsung keringetan bayinya, dedeknya, akacangnya. Asli mbak, aku asli Jawa Tengah mbak, apa, Wonogiri. Cantik ya. Mudah-mudahan anaknya juga cantik ya, amin. Ada loker di Jepang kak. Loker itu banyak, coba nyari di lembaga, di LPK gitu, banyak lowongan pekerjaan di Jepang itu banyak sebenarnya. Bahkan di Jepang itu kan kekurangan pekerja. Pantas anak dua. Oh ya, yo piye isone ini dok. Suami kerja apa kak Lina? Suamiku kuli mbak. Suamiku kerja kasar, alias di apa, galangan kapal, ngelas gitu. Bukan di kantor, bukan di tempat yang dingin ber-AC, tapi kerjanya di panas-panasan. Kadang juga di apa ya, itulah pokoknya kuli, kerjanya kuli aja. Habis alhamdulillah. Masih segini lauknya, enak guys. Nasi padang Ma'ali. Sering ya mbak, siapa tahu bisa nutup juga. Boleh kak. Yang mau ditanyain apa? Berarti kakak suaminya juga tinggal di sini. Suami kakak kerja di sini. LDR sama suami itu sulit ya, berat loh. Kalau masih pacar mah nggak terlalu berat, tapi kalau udah suami itu rasanya berat banget. Makanya aku ikut.
kakak apa masih ada penerimaan pekerjaan dari tempat? Hah? Kalau mau nyari kerja itu ada alurnya itu yang pertama kamu belajar mandiri bahasa Jepang secara mandiri, terus nyari sertifikat atau apa gitu kan. Nanti ada interview, kalau kamu udah lulus ujian nanti kamu interview, setelah kamu interview lolos kamu baru bisa kesini begitu. Cara tercepatnya biar kamu tahu alurnya, kamu pergi ke LPK, lembaga itulah yang LPK bahasa Jepang gitu ya Surya. Cara kerja ke Jepang seperti itu, meskipun aku nggak pernah kerja di Jepang juga, tapi suamiku kan kerja di Jepang, jadi paham. Ya bener. Iya memang LDR sama suami itu sulit. Semoga aja kakaknya bisa cepet nyusul ya. Visanya apa suaminya? Kalau suaminya masih TG1 bisa disusulin kan? Disusulin pakai visa kunjungan itu kan bisa. Nanti kalau suaminya itu lulusan punya ijazah S1 atau punya ijazah minimal D3 kalau nggak salah ya, dan perusahaannya itu support, nanti bisa pindah ke visa Gijinkoku. Nah visa itulah yang bisa ngajak keluarga begitu. Jadi yang bisa ngajak keluarga biar bisa menetap di Jepang itu visa Gijinkoku atau yang baru ini ya. Kalau yang baru ini kan visa TG2. Atau kalau Kaigo itu Kaigo Fukushiki. Itu bisa ajak keluarga, atau juga bisa visa student atau visa kuliah, itu kuliah di Jepang gitu loh.